Oke, selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh hadir kembali di hari ketiga ya dari pertemuan KKR kita malam sepanjang minggu ini. Dan hari pertama kita sudah belajar mengenai Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia sudah mati bagi kita dan dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Dan kemarin malam kita sudah belajar juga tentang kedatangan Yesus dan banyak ada tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus dan itu sebagian besar sudah digenapi. Dan sementara ini kita menantikan akan kedatangan Kristus dan merespon akan kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Maka kita perlu menerapkan ya perintah-perintahnya, ya ajaran-ajarannya. Dan malam hari ini kita akan belajar satu topik yaitu Yesus mengajarkan kehidupan yang prima. Apa yang dimaksud dengan kehidupan prima? Ya. Kita melihat di sini ada kata prima ya. Kata prima ini adalah sebuah kata yang mempunyai arti yaitu keunggulan, kualitas terbaik dan keadaan yang optimal. Nah, konsep prima ini membawa kita ke arah pemahaman bahwa untuk mencapai tingkat kualitas dan keseimbangan yang optimal adalah tujuan yang bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari kesehatan fisik hingga kesejahteraan mental kita. Dan malam hari ini kita akan melihat lebih jauh lagi ya. Apa kaitannya kehidupan prima ini dalam hubungannya dengan masalah kerohanian kita ya. Dan selanjutnya dikatakan sini kehidupan yang prima ini adalah masa yang terbaik dalam hidup seseorang ketika ia berada di puncak kekuatannya. Dan kalau kita melihat ke belakangnya bagaimana proses penciptaan manusia, maka kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sini ada Tuhan ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa kita manusia ini diciptakan menurut gambar Allah. Kalau menurut gambar Allah berarti itu adalah suatu yang sempurna ya, atau berkualitas ya. Dan selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi manusia dikatakannya kalau melihat dari hari pertama sampai hari ke-5, di akhir dari hari penciptaan dikatakan hanya baik saja. Tapi ketika manusia itu diciptakan, di situ dikatakan bahwa sungguh amat baik. Allah melihat manusia yang diciptakan itu sungguh amat baik. Jadi kalau kita melihat ya, bagaimana manusia yang diciptakan sungguh sempurna. Ya, sungguh sempurna. Tetapi ketika dosa masuk ke dunia ini, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, maka di situ Alkitab menceritakan kisah penting tentang kejatuhan manusia untuk pertama kalinya. Dan ayat Alkitab yang di dalam Kejadian pasal 3 ini, di situ dijabarkan bagaimana pelanggaran manusia sehingga mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Dan setelah mereka jatuh dalam dosa, ya, maka kualitas tubuh, kualitas kehidupan manusia itu semakin hari semakin merosot. Berbeda dengan pada saat diciptakan pertama kali. Allah melihat itu sungguh amat baik. Tapi karena adanya dosa, maka itu peta Allah itu sudah dirusakkan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekalipun manusia sudah melanggar firman Tuhan, tetapi kasih Allah sungguh luar biasa. Dialah yang datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Dan manusia dimiliki Allah sebanyak 2 kali. Pertama melalui penciptaan, dan yang kedua melalui penebusan di atas kayu salib. Nah, malam hari ini berhubungan dengan kehidupan yang prima, ini erat kaitannya dengan penata layanan. Penata layanan atau stewardship ini berarti atau mempunyai arti yaitu tanggung jawab manusia di hadapan Allah untuk hidup dalam kehendak Allah sebagaimana yang terungkap dalam diri Yesus, atau kata lainnya adalah juru kunci. Dan di dalam Alkitab ada stewardship ini atau juru kunci ini, yaitu tentang Abraham dan pembantunya bernama Eliezer. Eliezer menjadi penata layan untuk Abraham, dan Eliezer juga disebut sebagai juru kunci. Dia diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola harta dan semua urusan rumah tangga dari keluarga Abraham. Dan kaitannya dengan pelajaran kita malam hari ini, kita disebut sebagai penata layan. Kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola segala aspek dalam kehidupan kita. Dan kalau berbicara tentang penata layanan, di sini ada penata layanan talenta, penata layanan waktu, tubuh, uang, dan kehidupan sehari-hari. Malam hari ini kita tidak membahas semuanya, tapi kita hanya membahas 2 saja, yaitu penata layan tubuh dan uang. Baik, kita masuk pertama dalam penata layanan tubuh. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Inilah yang diinginkan Allah kepada manusia, ya. Dikatakan aku berdoa, ya, Rasul yang dikatakan aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sini ada sehat secara fisik atau jasmani, dan juga ada kaitannya dengan kesehatan jiwa. Dan Allah menjanjikan kepada umatnya, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23-25 kalau kita menghubungkan dengan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 tadi. Dan Allah berjanji tidak akan membiarkan penyakit itu menyusahkan umatnya, asalkan mereka mau memelihara hukum-hukumnya. Dalam Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, jadi Allah berjanji kalau kita menuruti perintah-perintahnya, maka segala penyakit yang bisa menimpa kita akan dijauhkan. Dan itu adalah janji Allah, dan janji Allah tidak pernah berubah, ya. Dan dikatakan mengapa kita harus menjaga agar tubuh kita ini tetap sehat? Ada pepatah katakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kesehatan jasmani atau kesehatan fisik itu sangat mempengaruhi kesehatan spiritual kita, kesehatan rohani kita. Dan kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah alasan mengapa kita harus menjaga tubuh kita ini agar selalu supaya tetap sehat. Karena
tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, bait Roh Kudus di mana Allah bertata. Dan bagaimana kalau kita sakit-sakitan? Apakah Allah mau tinggal di dalam tubuh kita ini? Ya, jadi itulah sebabnya kita harus selalu berusaha menjaga tubuh kita agar selalu sehat, ya, karena di sanalah Roh Kudus akan bertata, ya, Allah akan bertata. Dan dikatakan sini karena tubuh kita ini sudah lunas, ya, sudah lunas dibayar melalui darah Kristus. Darah Kristus adalah bayaran yang sangat mahal, ya. Maka itu kita harus selalu menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat. Nah, di dalam hal apakah kita harus memuliakan Allah? 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, entah makan, entah minum, atau apa saja, kita harus lakukan itu untuk memuliakan Allah. Jangan pernah kita itu untuk kepentingan kita, untuk memuliakan diri sendiri. Tapi tujuan kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini adalah untuk memuliakan Allah. Dan bagaimanakah tubuh kita ini harus dipersembahkan kepada Allah? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi persembahan atau ibadah kita yang murni, yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, ya. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Nah, untuk lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa menjaga agar tubuh kita ini tetap sehat, tetap kuat, ya? Kita mau melihat terutama dalam hal makan. Yang pertama kita mau melihat makanan. Ya, pertama kali sebelum dosa ini masuk ke dalam dunia, dikatakan ada makanan kelas utama, ya, kalau kelas 1 kita katakan. Ini adalah makanan sebelum manusia berdosa. Makanan apa itu? Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ini adalah makanan manusia yang pertama kali sebelum berdosa. Ya, ini makanan kelas 1, ya. Katakan apa di situ? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi biji-bijian, kemudian pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi biji-bijian dan buah-buahan. Ya, itu adalah makanan pertama kali, ya, di Taman Eden yang diberikan Allah kepada manusia. Itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah manusia berdosa, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi tadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia, makanan utama adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tapi setelah dosa masuk, ditambahkan dengan sayur-sayuran, ya. Jadi tetap vegetarian, ya. Buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Nah, kapankah manusia itu diizinkan untuk makan daging? Ya. Jadi tadi kalau lihat setelah dosa tetap Tuhan berikan sayur-sayuran, belum ada makan daging, ya, belum diberikan daging. Kapan manusia diizinkan untuk makan daging? Tuhan mengizinkan manusia untuk makan daging yaitu pada saat setelah air bah menimpa bumi ini, ya. Dan kita baca Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nuh, ya, setelah air bah. Dan waktu sebelum air bah,
Tuhan memberikan kriteria ya untuk makanan yang boleh dimakan sehubungan dengan daging. Dalam Kejadian 7 ayat 2 dan 3 kita baca, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, binatang yang halal atau tidak haram itu ada 7 pasang. Tapi kalau yang binatang haram hanya 1 pasang. Mengapa? Ya, karena dalam ayat bah, yang mereka akan makan adalah binatang yang halal. Jadi diberikan lebih banyak pasang. Kalau yang haram hanya 1 pasang, berarti tidak boleh dimakan. Itu hanya untuk melestarikan nantinya setelah mereka air bah itu akan surut, dan jadi tetap ada kelestarian dari binatang-binatang yang diciptakan itu. Jadi ini mengapa ada dikatakan binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Jadi pada saat sebelum air bah ya, sesaat sebelum air bah, jadi binatang-binatang ini dimasukkan ke dalam batra, dan Tuhan hanya memberikan perintah kepada Nuh untuk binatang yang tidak haram atau halal itu hanya boleh 7 pasang ya, dan yang binatang haram hanya 1 pasang saja. Jadi 1 pasang ini tidak akan dimakan. Ini untuk melestarikan saja kelak apa setelah air bah itu surut. Ya, jadi pada saat zaman Nuh Allah sudah memberikan perintah ya untuk membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dan di saat itulah Tuhan mengizinkan manusia untuk makan daging. Tapi kalau melihat ke belakang, pertama kali manusia diciptakan, makanan utama itu adalah buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran. Akhirnya Tuhan mengizinkan manusia makan daging dengan kriteria halal dan haram nanti setelah air bah. Tapi lebih jauh lagi, mari kita lihat dalam buku Imamat ya. Di situ lebih jauh lagi ya, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel ya untuk makan ya, untuk makan hewan ini ya, dengan beberapa jenis-jenis dan kriterianya. Mari kita lihat yang pertama, Imamat 11 ayat 1 dan 2. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi ini. Ayat selanjutnya, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi ada 2 kriteria untuk binatang berkaki 4, yaitu berkuku belah ya, bersela panjang dan memamah biak. Jadi kalau memenuhi kriteria 2 kriteria ini boleh dimakan, artinya itu halal. Nah, di sini di dalam ayat selanjutnya diberikan contoh binatang yang haram. Unta memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Pelanduk, dia memamah biak tapi tidak berkuku belah, jadi itu haram. Kelinci memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu juga bagimu. Kemudian dikatakan babi hutan berkuku belah ya, kukunya terbelah 2 tetapi tidak memamah biak, berarti itu haram karena tidak memenuhi 2 kriteria. Harus ada 2 kriteria ini. Kukunya terbelah 2, bersela panjang dan memamah biak. Kalau salah satunya tidak ada, berarti itu haram. Ya, dan diberikan contoh sini unta, pelanduk, kelinci dan babi hutan, ya. Dan kalau kita lihat kambing dia berkuku belah ya, tidak terlalu jelas gambarnya. Kalau kambing dia apa? Ya, memamah biak dan berkuku belah, jadi itu boleh dimakan. Kalau babi tidak ya, babi dia tidak memamah biak. Kalau sapi memenuhi kedua kriteria, dia memamah biak dan berkuku terbelah 2 ya, bersela panjang. Kemudian kelinci tidak, pelanduk tidak, unta juga tidak. Nah, lebih jauh lagi, apa masalah kesehatan yang kita bisa dapatkan ya dalam hal makan daging babi? Dan menurut ya
suatu penelitian ya ini, bahwa dalam daging babi itu penuh dengan lemak jenuh dan kolesterol. Bahkan dikatakan ada mengandung cacing pita. Ya, jadi orang yang kalau konsumsi babi itu ya berlebihan atau ya setiap hari, maka ya bisa kena kanker usus, ya bisa itu, dan itu sudah terbukti ya. Dan kanker yang terdapat di kulit babi juga bisa menyebabkan kanker, terutama kalau suka makan kulit babinya ya, dan banyak lagi. Jadi itulah mengapa Tuhan tahu yang terbaik untuk makanan manusia. Jadi mari kita ikuti perintahnya. Kemudian ada juga di sini dikatakan, nah bagaimana dengan orang-orang yang masih makan daging babi hingga Yesus datang? Kita baca Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan apa yang akan terjadi ya kepada manusia yang mengkonsumsi atau makan ya binatang, salah satunya babi, si juga disebutkan tikus, dan juga mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa. Ini Alkitab mengatakannya, saudara. Bukan saya ya yang mengatakan, tapi ini Alkitab yang mengatakannya. Jadi mari kita makan yang sesuai, makan atau memasukkan makanan ke dalam tubuh kita yang sesuai dengan Tuhan izinkan untuk kita ya, atau sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian kriteria yang lain lagi untuk binatang yang hidup di dalam air. Imamat 11 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi ini ikan ya, ikan. Jadi kalau kita mau makan ikan harus memenuhi dua kriteria ini, bersirip dan bersisik. Ya, contoh ya mungkin ikan tuna ya, dia bersisik dan bersirip, jadi boleh dimakan. Kalau belut, apakah ada sisiknya? Tidak ada ya. Jadi boleh dimakan? Tidak boleh dimakan. Nah itu kriteria yang persyaratan untuk binatang yang hidup di dalam air, harus bersirip dan bersisik. Kemudian untuk binatang unggas dan burung, Imamat 11 ayat 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Jadi ini kriteria unggas ya, unggas seperti ayam masuk kriteria itu ya, mempunyai paha di sebelah atas dan mempunyai kaki untuk melompat di atas tanah ya, ini jenis unggas. Kalau burung, jenis-jenis burung kita boleh lihat ini ya. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan jenis-jenis unggas ini, tapi kita lihat kriterianya, mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Nah, inilah persyaratan makanan yang Tuhan izinkan untuk kita makan. Kalau kita makan daging ya, makan hewan. Tapi kalau kita sebagai vegetarian tidak masalah. Tapi kalau kita masih makan daging, kita harus berhati-hati untuk mengkonsumsi binatang-binatang yang jadi kita harus tahu membedakan mana yang binatang haram, mana yang halal. Halal itu boleh kita makan. Jadi ada pembagiannya. Jenis unggas lain persyaratannya, ikan-ikan yang hidup dalam air juga beda persyaratannya, dan juga binatang-binatang yang berkaki empat yang hidup di daratan. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ingat, tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan, ya.
Jadi jangan masukkan ke dalam tubuh kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang kalau makan daging harus tahu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan untuk yang halal kriteria-kriteria binatang. Dan sekarang untuk minuman di sini dikatakan anggur, ya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi mari kita masukkan sesuatu yang sehat ke dalam tubuh kita. Karena ingat, tubuh kita ini adalah bait kudus Tuhan, dan kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu melalui darah Kristus. Karena itu mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Oke, selanjutnya kita datang kepada penatalanan yang kedua, yaitu penatalanan uang. Nah, penatalanan uang ini menyangkut tuntunan Allah kepada keuangan kita. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Roh memberi adalah roh sorga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mengurniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah pemberian yang luar biasa bagi kita manusia yang berdosa. Kristus sudah mati bagi kita. Itu adalah bayaran yang sangat besar, sangat mahal bagi kita. Dan dengan kuasa siapa kekayaan itu kita terima? Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, karena sumber kekuatan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Dalam memperoleh kekayaan, dalam memperoleh berkat-berkat, Tuhanlah yang memberikan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita harus selalu mengagungkan bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak milik Allah? Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Apa artinya bahwa Tuhan memiliki beribu-ribu hewan di gunung? Dalam Mazmur 50 menjelaskan makna dari pernyataan kepemilikan Tuhan atas ternak. Kita lihat ayat 7. Tuhan bersaksi terhadap Israel. Dia berkata, aku tidak menuntut kamu mengenai korban sembilanmu, yang berarti bahwa orang Israel telah melaksanakan tugas mereka mengenai korban sembilan sesuai dengan hukum Taurat. Kemudian di ayat 9, mereka melakukan hal-hal yang benar secara lahiriah, namun kemudian Tuhan menempatkan pengorbanan itu dalam perspektif dengan mengatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang empunya semua itu. Dialah yang memiliki beribu-ribu hewan di gunung, ya. Jadi dengan kata lain di sini dia mengingatkan bangsa Israel terutama saat itu bahwa sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Tuhan dapat memperoleh binatang-binatang itu di mana saja. Dan binatang-binatang itu sudah menjadi milik Tuhan. Dan dia tidak perlu persembahan manusia sesungguhnya. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan kepada manusia bahwa ia tidak membutuhkan binatang-binatang mereka? Kita lihat di sini. Tuhan menuntut lebih dari sekedar kepatuhan secara luar, eksternal terhadap perintah-perintahnya. Allah menginginkan kebenaran yang internal, yang secara dari hati kita. Jadi meskipun bangsa Israel secara prosedural tidak bercacat dalam hal persembahan, tapi mereka tidak memiliki penyembahan yang benar. Jadi karena Tuhanlah yang memiliki isi bumi ini, maka tidak ada yang kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Ya, sama bangsa Israel, mereka hanya menyembah Tuhan secara lahiriah,
tapi mereka tidak menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Jadi persembahkan dan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ini mengenai bagaimana Tuhanlah yang memiliki dunia ini dan juga memiliki kita manusia. Dan berapa banyak dari penghasilan kita itu suci bagi Tuhan? Imamat 27 ayat 30 dan 32. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ada kata sepersepuluh. Jadi zaman bangsa Israel, maka kalau mereka ada ternak, maka dihitung yang ke-10 itu adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan menjadi persembahan yang kudus. Jadi ada kata kudus. Jadi persepuluhan itu, ya, 1/10 dari penghasilan kita, 1/10 dari apapun yang kita miliki itu adalah suci dan harus kita persembahkan. Dalam Ibrani 7 ayat 2 dan 4, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ada kata rampasan, ini ada peristiwa waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Di situ Abraham menolong kemenakannya, ya, dan dia menyerang raja-raja di kerajaan tersebut, dan dia mengumpulkan rampasan, dan dia memberikan 1/10. Di sini ada kata Melkisedek, ya, Melkisedek. Dan di sini Abraham memberikan contoh bagaimana memberikan persepuluhan itu, 1/10 tersebut. Dari bagian penghasilan apakah perpuluhan itu diambil? Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi dari bagian penghasilan kita yang mana? Dikatakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Jangan yang sisa-sisa, ya. Jadi setelah kita mendapatkan berkat, kita sudah bekerja mendapatkan upah, maka paling utama yang harus kita sisihkan adalah perpuluhan kita. Katakan di Amsal 3:9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan kita berikan yang sisa-sisa, tapi mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ini mengenai persepuluhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang paling utama, ya. Jangan yang sudah menjadi sisa, ya. Jangan, karena kita tahu kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, sudah lunas dibayar. Mari kita berikan, merespon kasih Tuhan itu. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, selain perpuluhan, apa lagi yang dituntut Allah? Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu dan masuklah ke pelatarannya. Jadi selain kita memberikan persepuluhan, kita juga memberikan persembahan. Perbedaan persepuluhan dan persembahan, persepuluhan itu ada tentukan jumlahnya, tapi untuk persembahan tidak ditentukan jumlahnya.
itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka kita memberikan persembahan. Tapi berikanlah persembahan yang terbaik, ya, yang terbaik kepada Tuhan, ya. Dan itu adalah suatu ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, atas keselamatan yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, kemanakah kita akan membawa persepuluhan itu? Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemana kita membawa persepuluhan kita? Kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Ya, di sini disebutkan rumah perbendaharaan. Jadi mari kita bawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Nehemia 13 ayat 2. Kemudian semua orang Yehuda kembali membawa persembahan ke rumah Tuhan, yaitu perpuluhan dari hasil panen gandum, pemerasan anggur, dan minyak zaitun. Jadi 2 ayat ini membuktikan bahwa kita membawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Dan apakah Yesus mengesahkan sistem persepuluhan itu? Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ini ada keseimbangan. Jadi Yesus yang mengajarkan tentang juga memberikan persepuluhan. Tapi kita memberikan itu harus ada kasih, ya, kasih. Jadi jangan pernah kita hanya secara formalitas saja, tapi kita berikan itu karena didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Nah, berkat apakah yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia membagikan perpuluhan? Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan dalam rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi malam ini saya mengajak kita semua, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Jika kita makan, atau jika kita minum, atau jika kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, mari kita berikan yang terbaik. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus, maka mari kita hidupkan firman-Nya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan menyertai kita dan kita mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari malam hari ini. Amin.